apa ya diketahui tentang tendinitis ya gitu. Karena ini berkaitan dengan treatmentnya gitu. Apa baik? Apa yang diketahui tentang tendinitis ya? Apa yang terjadi pada tendonnya gitu. Apa baik? Peradangan pada tendon yang dikenal. Nah, terus peradangan Mbak Nadia yang dari Bali ya dulu kuliahnya. Kalau dari kan jelas berarti jadi peradangan di tendon, jadi jaringan lunak bagian telapak kaki itu Pak, penyambungan darah. Ya, Tendinitis itu sebetulnya peradangan pada tendonnya dikarenakan adanya kerusakan jaringan lunaknya Pak. Oke Pak Asep pasti juga mendampingi Pak Asep. Pak Asep. Kalau dari ada kata itisnya berarti ada radangnya, berarti itu ada peradangan di tendonnya Pak. Nah ini berarti jawabannya hampir semua sama ya. Berarti kita ketinggalan 25 tahun. Jadi 25 tahun itu ketinggalan. Jadi tendinitis itu bukan radang pada tendonnya. Jadi salah, jadi persepsinya ada. Jadi kalau labelnya salah pasti nanti treatmentnya juga salah gitu. Tendinitis itu degeneratif. Jadi kalau dalam histologi jadi diperiksa. Ya, ulangi Pak, tendinitis itu Pak. Tendinitis itu bukan peradangan, jadi yang utama itu. Memang ada kasus yang peradangan tapi itu minim sekali gitu. Jadi dari pemeriksaan histologi, jadi histologi itu pemeriksaan dari selnya diperiksa gitu. Itu degeneratif, jadi bukan peradangan gitu. Nanti treatmentnya juga pasti beda karena di situ tuh tidak terjadi ada peradangan, justru banyak. Kalau peradangan kan banyak apa ya istilahnya, kalau di tendon itu miskin pembuluh darah dulu awalnya anggapannya gitu. Ternyata dalam proses pemeriksaan histologi ternyata malah justru lebih banyak pembuluh darah. Jadi kalau treatmentnya yang justru untuk melebarkan sirkulasi darah, untuk vaskularasi nambah itu malah justru salah gitu. Jadi treatmentnya udah berubah. Jadi kita udah ketinggalan 25 tahun. Ada yang namanya tendinosis. Nah, itu jadi itu udah berkembang lagi. Itu juga degeneratif. Yang paling sekarang namanya paling dipakai itu tendinopati namanya. Jadi bukan tendinitis lagi, makanya jangan dipakai lagi tendinitis gitu. Tapi kalau memang udah lama paling nggak kita tahu ini tendinitis itu berarti tendinopati. Jadi ada tahapan degeneratif itu ada berapa macam gitu. Itu ada 3 dibagi 3. Umumnya dibagi 3, tapi ada sebenarnya ada yang baru 4 gitu. Ada yang namanya istilahnya apa ya, istilahnya repair ya. Jadi apa ya istilahnya kalau di ini tuh repair degeneratif. Terus ininya ada 2. Kalau yang di tendon Achilles itu ada 2. Insersio itu di sini di ininya, di pelekatan tendonnya. Nanti kalau yang kedua namanya mid portion atau mid subcision, namanya ada yang literatur lain subcision ya. Ini ada, jadi yang paling banyak yang mana ini? Yang waktu nama yang ini. Makanya yang paling mid portion namanya itu. Paling susah yang ini ya. Paling ngobatin paling susah yang insersio. Jadi ada 2 kalau yang tendon di Achilles. Nanti treatmentnya hampir sama semua. Jadi treatmentnya nanti untuk yang degeneratif ya tendon Achilles, tendon bicipitalis, tendon yang tenis elbow, semua sama nanti treatmentnya sama. Jadi namanya manajemen beban, load management. Jadi gimana tendon ini dibebani. Justru itu yang membuat penyembuhan seperti tulang aja. Jadi kalau tulangnya misalnya kita patah, paling enggak kita sudah tempatnya sama, udah nanti dengan sendirinya nyambung gitu, dengan diberikan beban yang sesuai. Kalau tidak dibebani ya nyambungnya terlambat gitu. Sama juga di plantar fasciitis itu sama, mirip tendon seperti ini. Jadi dia kolagen tipe 1. Kolagen tipe 1 sama. Jadi makanya perlakuannya yang di fascia ini sama. Kalau ada peradangan ya bukan misalnya inflamasi lagi, juga itu degeneratif juga. Treatmentnya juga sama, pembebanan gitu. Nah, kita lihat yang di nah ini contoh di ini namanya thickness itu mengeras, tendonnya mengeras itu degeneratif.
Nah ini ada benjol membenjol, ini namanya ya apa istilahnya ya thickness itu jadi membesar ini. Nah, ini otaknya membesar. Dia makan diraba tesnya itu tengkurap, diraba tendonnya, terus nanti dikontraksikan dorsifleksi maksimal, itu rasa nyerinya nanti ada benjolan yang bergerak gitu. Itu yang sudah fasenya udah meningkat, disrepair namanya, disrepair. Jadi fasenya ada 3 nih. Terus nah ini kita nah ini fasenya ada 3 nih, namanya reaktif tendon ya. Jadi pertama itu reaktif, jadi berapa ininya itu apa ya istilahnya, prosesnya tuh cepat ini ya, reaksi. Jadi utamanya apa pengobatan tendon itu pada saat awal. Jadi kalau awalnya salah berkembang, nanti setelah digerak nggak bisa berubah lagi struktur tendonnya. Makanya dari awal yang fase reaktif ini sampai ke disrepair ini harus penting ini. Jadi pengobatannya penting. Jadi kalau misalnya pas fase reaktif tendon kita stretching, nah itu nanti malah memburuk. Stretching, jadi pengobatan kita pertama kali salah itu nanti akhirnya salah terus gitu. Makanya nggak boleh pada fase reaktif ini nggak boleh di stretching, nggak boleh dibebanin. Bebanin dalam artian bebanin yang misalnya kalau isometrik tadi kontraksinya kontraksi yang kita pakai kekuatan itu nggak boleh, harusnya isotonik, isometrik. Ya, isometrik itu ada analgesiknya, jadi kita isometrik dulu fasenya. Jadi kalau untuk yang fase awal itu adalah menyimpan energi dan regangan ya, beban regang istilahnya. Jadi itu yang kita nanti treatmentnya juga seperti itu. Jadi untuk menyimpan energi dan beban regang itu. Jadi mengembalikan fungsinya. Seperti tulang fungsinya untuk menahan. Nah itu nanti dibebanin juga. Tendon fungsinya untuk yaitu dari beban regang sama untuk menyimpan energi. Otot fungsinya apa? Untuk bergerak. Jadi bebannya apa nanti dikuatin dengan penguatan. Nah itu fungsinya. Ototnya nanti akhirnya penyembuhannya bisa fisiologis seperti itu. Terus kemudian apa lagi ya yang ini nanti bisa di-share ini kalau misalnya. Nah ini kemampuan sel untuk merespon tenaga eksternal, ada respon biologis dasar. Makanya ini harus dasar dari pengobatannya. Nah sekarang apa yang modalitas lain. Jadi kalau modalitas utama itu tadi namanya istilahnya isometrik. Jadi gold standard treatmentnya itu isometrik. Jadi isometrik untuk Achilles nanti ada. Jadi sekarang kita pengen tahu nih modalitas apa saja yang sekarang evidennya ada ya, di misalnya di badan-badan yang mengeluarkan rekomendasi, misalnya di USPT. Nah ini di USPT. Jadi kalau tapping, nah, apa yang rekomendasikan untuk tapping ini tahun 2018 kalau rekomendasinya. Jadi tapping ini yang elastis tapping tidak direkomendasikan, tapi yang hard itu kayak pakai coklat ini ya. Ya, yang hard. Nah, seperti ini direkomendasikan. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi harus tahu ini rekomendasi F itu apa? F itu pendapat ahli. Jadi rekomendasi itu A, B, C, D, E, F. Jadi kalau A itu rekomendasi kuat, berarti evidennya kuat, gitu ya. Evidennya ada bukti yang kuat gitu. Kalau B moderat itu sedang. C yang lemah buktinya. Kalau yang D ada pertentangan, jadi ada bukti satu-satunya mendukung, sebenarnya enggak, itu D. Kalau yang E teori, nah teorinya begini ya, itu teori. Makanya kenapa F itu pendapat ahli paling rendah, karena emang pendapat ahli itu bisa aja salah, bukan penelitian mereka. Jadi mereka baca buku tapi tidak. Jadi makanya paling rendah ini pendapat ahli. Jadi tapping dianjurkan, tapi yang hard itu rekomendasi F gitu. Bisa dipakai tapi yang hard. Kemudian neck spring, nah istilahnya itu. Jadi untuk malam hari itu dipakai seperti ini. Ini untuk mid portion ya, mid portion tadi ini kasusnya untuk mid portion, nanti beda lagi yang insersional. Beda lagi yang untuk plantar fasciitis, beda lagi. Jadi ini rekomendasinya C. C tadi apa lemah itu buktinya lemah. Bisa aja dipakai kalau misalnya alternatif lain nggak berjalan. Terus kemudian
Nah, ini guideline tahun 2018. Nah, bukti saling bertentangan ini untuk yang untuk dikasih apa ya namanya ini support ya, frame. Nah, ini rekomendasinya D. Jadi D itu tadi bukti bertentangan. Terus sekarang apa lagi? Kita lihat heel lift. Nah, heel lift itu diganjel ini biar tendonnya nggak terlalu terulur kan, supaya fase awal nggak terlalu terbebani nih. Ini apa ini rekomendasinya? Ini rekomendasi D, jadi masih bertentangan. Ada yang menganjurkan, ada yang enggak gitu. Dari bukti ya. Jadi bisa dipakai tapi harus ada catatannya gitu. Ini rekomendasinya D. Terus kemudian yang lainnya, nah ini manual terapi. Ini manual terapi, jadi manipulasi ya istilahnya. Ini rekomendasinya F. Jadi F itu pendapat ahli ya, yang bisa dilakukan juga, cuma harus tahu ini pendapat ahli bukan penelitian ya ininya. Terus kemudian laser, low laser juga saling bertentangan buktinya, jadi bisa dipakai bisa tapi ada catatannya gitu. Jadi ada catatannya, ini ada bukti pertentangan, ada yang bilang menguntungkan, ada yang bilang enggak, nah gitu. Ada beberapa penelitian yang mendukung istilahnya gitu. Jadi treatmentnya modelnya nanti seperti ini. Nah, ini isometrik. Isometrik itu gold standarnya treatment nanti isometrik gini ya. Gold standar treatment, walaupun modalitas lain juga digunakan ya. Nah ini nanti treatmentnya ya. Yang lainnya tadi. Nah ini ya. Terus kemudian stretching. Nah ini dapat menggunakan peregangan fleksi plantar dorsifleksi untuk mengurangi nyeri dan perbaikan dan ada kepuasan hasil pada pasien pada mid porsi hasil tendinopati. Tapi ini grade-nya C, lemah, weak. Harus diingat bahwa ini makanya risetnya ada berapa ini stretching statik dihindari, terutama pada fase reaktif ya. Jadi itu menyebabkan meningkatkan kompresi pada tendon, membuat unit muskulotendinus lebih rapuh dan memanjang. Hasil studi 4% ruptur jadinya malah justru seperti pasien yang waktu itu sampai kita juga harus ini walaupun dia nggak tahu misalnya, tapi ini kita harus ini menyadari jangan di stretching, dan kalau fase awal ya, jangan di stretching dan itu gampang putus. Padahal dia cuma loncat juga nggak ini tuh putus Loncat sendiri total, gitu. Total putus. Nah, kan hati-hati. Kalau justru yang bahaya itu kalau tendinopati yang tidak ada gejala, nah, itu yang bahaya. Itu. OTG. Karena dia merasa sakit, tiba-tiba ternyata udah rapuh tendonnya, gitu. Karena dia dibebani terus ya, latihan terus macam-macam, akhirnya ya itu ruptur akhirnya. Nah, itu stretching, siapa ya seperti yang di Bogor itu tendinopati juga. Oh iya. Dia nggak ada keluhan ya, tapi terasa. Jauh Pak. Itu kasusnya tuh kita emang ya Kemarin sempat nyari itu kan, dan saya udah nggak nyari tapi tetap masih. iya itu kan proses, jadi proses tendinopati itu lama 3 sampai 6 bulan. Jauh-jauh. Itu kalau treatmentnya kita sesuai dengan tracknya ya, harus sabar. Makanya pasien memang fisioterapi jangan tergoda dengan ini pengobatan cepat gitu. Pasien juga dikasih tahu jangan alternatif macam-macam gitu loh, ini malah memperburuk ininya. Makanya pengobatannya butuh waktu lama. Nah sekarang ini terapi latihan. Nah rekomendasinya grade A itu paling tinggi, buktinya kuat. Jadi, nah ini. Jadi ada dua jenis latihan. Jadi yang dulu isometrik, yang kedua pakai heavy slow strength training namanya. Jadi dua-duanya hasilnya bagus gitu ya. Jadi dua-duanya hasilnya memuaskan. Tapi isometrik udah lama, jadi maksudnya dipakai awal. Squat termasuk nggak Pak? Squat nggak boleh. Katanya isometrik, squat isometrik bukan. Nanti kalau sudah fase degeneratif boleh gitu. Makanya harus hati-hati. Kalau dia fase akut ya nggak boleh. Makanya hasilnya isometrik. Kalau akut nggak boleh squat. Akut itu isometrik.
Isometrik itu kan itu sama, metrik jaraknya sama, bukannya berapapun tapi jaraknya jangan lebih, itu bisa untuk analgesik juga ngurangi nyeri. Kalau isotonik, nah itu nanti setelahnya gitu. Fase kedua. Jadi nanti ada tahapannya, ada ukuran. Jadi latihannya berapa kali gitu. Enggak sehari, sering mungkin enggak begitu, ada ukurannya gitu. Ada ininya. Nah ini pakai namanya soft tissue mobilisasi, jarang kita lakukan. Ini di luar populer. Jadi soft tissue kayak seperti masker tapi pakai alat lah. Ini rekomendasinya F, jadi pendapat ahli. Misalnya 5 menit sehari 3 kali misalnya gitu. Apa dapat ahli gitu. Yang jelas yang pertama kali mencetuskan namanya Dr. Mirkin, pertama kali mencetuskan treatment protokol apa yang RICE itu dia udah berpendapat juga. Jadi memang ini jadi waktu dia membuat istilah RICE itu dia tidak tahu bahwa di dalam tendon kan seperti itu prosesnya, makanya dia berpendapat ya memang itu menghambat gitu. Dr. Mirkinnya 1995 dia berpendapat seperti itu. Padahal penelitiannya sudah muncul pada 1991. Jadi dia berpendapat seperti itu. Jadi tapi dia juga rekomendasi pendapat lain, misalnya boleh 5 menit boleh. Misalnya krioterapi, pendapat ahli yang lain mengatakan boleh tapi ya batasi jangan sampai kelamaan gitu. Itu kan kurangi nyeri cuma paling berapa menit sih gitu. Kalau untuk es, ya misalnya 6 menit kan, padahal itu efeknya 2 jam misalnya, tapi efeknya nantinya penyembuhannya nggak komplit healing atau full recovery, nggak bisa penyembuhan itu menghambat. Nah, itu harus dipertimbangkan gitu. Kita mengasih treatmentnya juga harus dipertimbangkan. Nah ini Pak Tri, ini di landscape aja Pak. Nah, nggak gambar ya. iya aman Pak. Ada USB latihan eksentrik, jadi ada eksentrik, ada latihan drilling, ada injeksi. Nah, meningkatkan itu kalau kompres boleh ya, kompres. Kompres apa? Kompres itu kompres apa? Jadi kalau di tendon seperti ini kan bukan kekurangan darah gitu Misalnya ketika akut pasti di krayo misalnya. Ini kan paradigma ini harus dikira baik, modalitas kita jalan terjual, tapi kemudian juga target treatment kita maksimal gitulah. Saya mungkin yang kita di sini dulu deh. Ini berarti tadi yang saya simpulkan adalah treatmentnya memberikan latihan isometrik. Taruhlah ukuran nyerinya pas mungkin ya 3 sampai 3 sudah isometrik ya berarti ya, atau isometrik ya. Kalau 3 nyerinya udah berkurang ya udah mulai ke tahap berikutnya pengatan. Jadi isotonik juga boleh. Jadi isometrik, isotonik, eksentrik. Baru repitasinya Pak, repitasinya itu pengulangan latihan ini tidak membuat jeda ulang, itu parameter berapa kali supaya kita tidak kelebihan latihan misalnya gitu. Ya nanti kita share ini Pak Toto. Jadi berapa kalinya ada sehari, misalnya kalau eksentrik sehari 3 kali, 3 kali pengulangannya. Jadi ada 45 detik itu berapa kali gerakan itu ada, jadi 5 kali gerakan misalnya gitu. Jadi ada aturannya, itu ada aturannya. Jadi ada jangan berlebihan ini. Ada beberapa literatur mengatakan nggak perlu dibatasi gitu, tapi yang orisinil yang orang yang meneliti itu ada aturannya istilahnya. Untuk isometrik ya, isometrik ada aturannya, untuk eksentrik ada aturannya gitu. Jadi ada aturannya. Ya, itu nanti mungkin bisa kita share ininya. Yang utama tadi kan ada modalitas yang kita tadi sudah. Jadi ada modalitas yang justru tidak memperberat, intinya itu dulu aja. Jadi ya jangan sampai memperberat kondisinya. Misalnya kalau yang masih kontradiktif nggak apa-apa dipakai misalnya laser, dokter laser. S juga walaupun itu sudah jarang di luar, sudah jarang dilakukan, tapi ada beberapa ahli yang nggak apa-apa 5 menit, nah itu kayak terapi asal 5 menit nggak apa-apa. Jadi hal-hal yang maksudnya tidak memperberat kondisi. Ya, kita harus tahu dengan tadi stretching. Kalau untuk kondisi tendon seperti ini di sini Pak Toto misalnya gitu, itu yang elastik ya nggak masalah gitu, karena beda antara kondisi sini sama sini kan beda. Sini harus hard misalnya, ini hanya untuk supaya nggak terlalu mobile, yang penting jangan terlalu diulur gitu, itu aja. Jadi bedanya itu.
Ya, memang